Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Grid Love Chapter 627. Kali ini Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah Chen Yusuan pun keluar dari lorong luar angkasa, kini nampaknya mereka akan menantang semua orang yang ada di bumi. Karena ia menganggap bahwasanya orang di sini tidaklah terlalu kuat dibanding dengan kerajaan mereka. Nampak di atas sana, dia seolah seperti raja yang mengeluarkan energi yang cukup besar. Di sini Cheng Yuzuan dan teman-teman yang lain pun menatap ke arah atas, melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Bahkan seseorang di sana mungkin akan menghabisi mereka semua. Di sana nampak Yang Yuzuan mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Mungkinkah tanah leluhur kerajaan Tuhan penuh dengan peringkat 2 dan 3? Ini adalah limbah produk. Apakah tidak ada master hebat yang mampu menemui saya? Ucap dari Cheng Yusuan yang saat itu merilis kekuatan magisnya. Ia pun merapalkan sesuatu dan kemudian dari balik tangannya ia pun mengeluarkan energi yang cukup besar. Disertai dengan kekuatan dan energi yang akan dilancarkan untuk menyerang mereka semua. Selang beberapa saat, di sini ia pun merapalkan sesuatu dan akan membentuk formasi dan teknik yang cukup luar biasa. Di sini, Cheng Yusuan pun optimis bahwasanya dengan satu serangan saja mereka akan mati semuanya. Ia pun tertawa kecil dan menatap mereka untuk yang sekian kalinya. Ia pun berkata lagi, jika demikian dunia ini akan menjadi milikku, Cheng Yusuan, ucapnya. Nampaknya Cheng Yusuan pun pede dengan kekuatannya kali ini. Padahal di sini masih ada Cheng Yusuan atau Cheng Qiu dan teman-teman yang lainnya yang bersiap untuk menghadapi Cheng Yusuan. Di sini Cheng Yusuan pun nampaknya tidak mengatakan sesuatu dan sedikit lebih panik karena seseorang di atas sana telah mengalirkan energi spiritual ke arah tombak yang akan ia lancarkan. Di sini nampak Cheng Yusuan pun menyerap energi spiritual yang ada di bumi. Ia pun dengan suka hati akan menargetkannya ke semua orang yang ada di depannya. Kini Cheng Yusuan pun tertawa. Hahaha, kalian semuanya, ucap dari Cheng Yusuan. Tak berselang lama di sini Cheng Yusuan kemudian merapalkan sesuatu. Dan di sana ada formasi pertempuran yang akan segera melahap isi bumi. Setelah merapalkan tekniknya, di sini nampak ada lingkaran-lingkaran yang cukup berbahaya dan energi pun diserap oleh kekuatan milik Cheng Yusuan. Di sini seseorang dari tim Cheng Yusuan berkata, "Ups, ia mencoba menyerap aura dari bumi ini," ucap dari teman Cheng Yusuan. Berkata bahwasanya Cheng Yusuan telah mengambil energi dari bumi dan memusatkannya ke senjatanya. Di sini nampak Cheng Yusuan pun tertawa terbahak-bahak karena di sana ia telah mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Hahaha, kalian akan menerima ini, ucap dari Cheng Yusuan berkata dan tertawa cukup keras. Tak berselang lama, sikap arogansinya saat ini tengah dipatahkan oleh tebasan seseorang dan dus bom. Dengan sekali tebas saja, rapalannya dan senjata milik Cheng Yusuan pun berhasil dihancurkan oleh seseorang. Nampaknya ada orang yang kuat yang kemudian datang untuk menghabisi Cheng Yusuan dengan seketika. Dengan satu tebasan saja, kekuatan dari Cheng Yusuan pun bisa dipatahkan. Dus, bom. Rapalan itu pun hancur dan tanah di sana pun retak dan ledakan tak dielakkan dan bom. Ledakan pun terjadi di sana. Nampaknya di sini Cheng Yusuan pun menyadari bahwasanya ada seorang master yang akan menghampiri dirinya dan akan duel 1 lawan 1. Di sini nampak kekuatan atau senjata milik Cheng Yusuan pun terbelah dan hancur. Ia pun lantas berpikir dalam hati, sungguh trik yang mendominasi. Tanpa diduga ada Grandmaster yang kejam di sini, ucap dari Cheng Yusuan.
Menyadari ada orang yang kuat di sini, nampaknya Cheng Yusuan pun harus berhati-hati karena senjata magisnya pun dapat hancur dengan sekali tebas. Tak lama setelah itu, kita diperlihatkan di sana ada lorong dimensi lain yang terbuka. Itu nampaknya beda dengan lorong luar angkasa yang ada di atas langit. Cheng Yusuan yang melihatnya pun saat ini bingung kenapa ada dimensi lain di situ. Apa yang terjadi? Pikir dari Cheng Yusuan menatap ke arah sana. Tak berselang lama di sini sudah ada Nieting yang ada di belakangnya dan siap untuk menebas Cheng Yusuan dengan seketika. Dimensi lain pun terbuka dan Nieting pun siap untuk melancarkan serangannya untuk mengenai Cheng Yusuan. Apa kau enyahlah dari sini? Ucap dari Nieting menembaskan pedangnya ke arah Cheng Yusuan. Dengan sigap di sini Cheng Yusuan menyadari bahwasannya sudah ada musuh di belakangnya yang akan menghajarnya. Lantas di sini Cheng Yusuan pun berusaha untuk menghindar dari serangan Nieting, tapi di sana pedang Nieting pun sangat tajam dan boom. Ledakan di sana pun terjadi. Tapi di sini Cheng Yusuan pun berhasil untuk menghindari serangan Nieting. Nampaknya perbedaan kekuatan antara di bumi dan di dimensi lain cukuplah serius. Tak berselang lama di sini Cheng Yusuan pun terbang untuk menghindari kekuatan atau tebasan milik dari Nieting. Nieting pun dengan senang hati akan meladeni Cheng Yusuan meskipun dia terlihat kuat. Nampak aura membunuh Nieting pun cukup luar biasa. Bahkan ia diselimuti dengan energi spiritual berwarna kuning dan matanya cukup tajam untuk mengawasi Cheng Yusuan. Dengan tenang di sini Nieting pun memperhatikan kekuatan musuh. Mungkin saja musuh akan kuat dan di sini Nieting harus berhati-hati. Di sini semua murid pun bersorak. Ia pun berkata bahwasanya Tuan Nie pasti akan datang. Cheng Zuan pun berkata, saya baru saja mengatakan bahwa kepala sekolah Nieting pasti ada di sini. Master Assassin tidak pernah mengecewakan, ucap dari Cheng Zuan kepada Nieting yang saat ini tengah ada dan bertarung melawan Cheng Yusuan. Tak kalah di sana Cheng Qiu pun juga berkata bahwasanya Cheng Yusuan cukup cupu. Cheng Yusuan ini cukup patuh. Jika Nieting menyuruhnya keluar dari sini, dia benar-benar akan keluar, ucap dari Cheng Qi. Di sini nampak temannya yang lain pun berkata, dia lebih baik dari uskup sebelumnya. Setidaknya dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu, ucap dari teman Cheng Yusuan. Di sini nampaknya kekuatan dan perbandingan antara peringkat 1 di dimensi lain dengan peringkat 1 di dunia tak lebih baik. Tapi bisa dikatakan juga lebih baik. Dulu uskup Bishop Kardinal dengan sekali tebas kekuatan Nieting, ia pun langsung meninggal. Tapi di sini Cheng Yusuan pun dapat menghindari tebasan itu. Bahkan ia mampu menghindar dan melancarkan serangan ke arah Nieting. Di sini nampaknya Cheng Yusuan pun terus berlari dari serangan Nieting. Tapi Nieting pun tak tinggal diam, ia pun mengarahkan pedangnya ke arah Cheng Yusuan dengan membabi buta. Nieting pun terus mengejarnya, jangan sampai ia pergi ke suatu tempat dan itu akan mengkhawatirkan masyarakat sipil. Dengan tebasannya yang bertubi-tubi, bahkan di sini Cheng Yusuan pun kewalahan. Ledakan pun terjadi di sana. Mungkin jika Nieting mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya, dia akan hancur berkeping-keping. Di sini nampak Cheng Yusuan setelah sombong diajar Nieting, ia pun kabur melarikan diri ke sana kemari. Tapi sayangnya ia pun tak mampu untuk menghindari kekuatan musuh yang membabi buta. Ia pun berpikir bahwasanya mustahil bisa menghindari kekuatan dari Nieting. Aneh, mengapa pisau ini sepertinya mustahil untuk dihindari, ucap dari
Cheng Yusuan yang panik, tebasannya hampir mengenai dirinya. Ia pun terus berlari dan tebasan itu mengenai punggungnya. Boom! Ledakan besar pun terjadi di sana dan Niating nampaknya pun tenang-tenang saja untuk menghadapi seorang Cheng Yusuan dengan sendirian. Setelah ledakan itu pun terjadi, Niating pun tampak mengawasi situasi dan kondisi bahwasanya Cheng Yusuan begitu kuat. Bahkan dengan tebasan itu Cheng Yusuan tidak apa-apa. Tak lama setelah itu Cheng Yusuan pun melancarkan serangannya. Niating pun nampak panik dengan kekuatan dan serangan dadakan milik Cheng Yusuan. Dengan seketika Niating pun langsung menebaskan pedangnya ke arah serangan dari Cheng Yusuan. Tabrakan di sana pun terjadi dan serangan dari Cheng Yusuan pun dapat dipatahkan. Lagi-lagi serangan dari Niating pun memberikan ledakan yang cukup besar. Bam! Di sini Cheng Yusuan menyadari bahwasanya kekuatan orang tersebut cukuplah kuat. Di sini ia kemudian merilis sesuatu teknik yang cukup membuat Niating sedikit menguras energi. Sambil tertawa, dia pun merilis jubahnya ke arah Niating. Tiba-tiba jubah itu seperti sebuah monster yang akan menyerang Niating dengan begitu cepat. Tiba-tiba di belakang Niating sudah ada di sana seperti monster yang merilis kekuatannya. Dengan seketika Niating pun sebenarnya menyadari, tapi dia mungkin tidak bisa untuk menghindari kekuatan dan serangan dari Cheng Yusuan. Apakah dia sudah melancarkan serangan? Pikir Niating. Di sini nampaknya Cheng Yusuan menipu Niating. Padahal serangan yang sebelumnya ditujukan untuk membuat serangan dadakan dari belakang. Dan saat ini jubah dari Cheng Yusuan pun merilis kekuatan yang cukup besar dan siap untuk menghantam Niating. Dengan seketika serangan itu ditujukan langsung kepada Niating. Dan boom! Serangan itu nampaknya ditangkis dan dihadang oleh Niating. Tapi Niating terkena dan ia pun langsung turun dan jatuh. Boom! Ledakan besar terjadi di sana. Nampaknya Cheng Yusuan pun berhasil mengenai tubuh Niating dan saat ini Niating tengah ada di depan Cheng Yusuan. Menyadari bahwasanya Niating masih bertahan di sini, nampaknya yang Cheng Yusuan pun menunggu momen yang pas bahwasanya Niating akan sedikit bisa dikendalikan oleh Cheng Yusuan. Berpikir bahwasanya serangannya sudah mengenai Niating, di sini nampaknya Cheng Yusuan pun tersenyum dengan serangan tersebut. Ia pun berkata, tentara tidak pernah bosan menipu, pikir dan ucap dari Cheng Yusuan kepada Niating. Di sini nampaknya serangan itu tak berarti apa-apa kepada Niating. Melihat Niating yang saat ini mampu untuk berdiri dan melihat tanpa goresan apapun, Cheng Yusuan pun terlihat sangat terkejut. Ia pun sedikit melotot dan mungkin Niating akan segera menyerangnya. Di sini Niating pun nampak berdiri dengan tegak, diselimuti dengan energi spiritual yang cukup dahsyat di seluruh tubuhnya. Tampak tak terlihat goresan apapun dari serangan Cheng Yusuan. Bahkan terlihat di sini Niating sangat kuat dengan pedang berwarna hitamnya. Tak tinggal diam, di sini nampaknya Niating pun bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan kepada Cheng Yusuan. Ia pun melirik Cheng Yusuan dan berkata kepada Cheng Yusuan bahwasanya serangan itu bukanlah berarti apa-apa kepada dirinya. Ini trek kecil yang menyenangkan dan tidak berarti apa-apa untukku, ucap dari Niating berkata kepada Cheng Yusuan. Mengetahui bahwasanya Niating cukup kuat, di sini Cheng Yusuan pun tak mampu untuk melanjutkan pertempurannya dan ia akan melawannya dengan kekuatan penuh.
Di sini nampak di tempat lain, Cheng Zuan dan teman-teman yang lain pun menyadari bahwasanya Nieting bertarung habis-habisan melawan Cheng Yusuan. Meskipun perbandingan kekuatannya tidak berimbang, di sini nampaknya Cheng Yusuan pun terus berusaha untuk mengimbangi kekuatan dari Nieting. Bahkan jika kekuatan Nieting akan dikeluarkan semuanya, bisa-bisa seisi dunia akan hancur. Karena di sini kekuatan Nieting seperti halnya kekuatan Master Realm, yakni Grand Master. Bisa disebut kekuatannya sama dengan Duan Muguanxi atau Grand Master dari Jianlu. Di sini Cheng Zuan pun berkata sambil melihat pertempuran yang ada di sana. Hei kepala sekolah Nieting dan yang lainnya, pergi. Semuanya orang harus tetap waspada ya, ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu kepada teman-temannya. Ketika pertempuran itu berlangsung cukup sengit, di sini nampaknya Cheng Zuan pun mengabarkan bahwasanya teman-temannya harus berhati-hati. Beberapa saat kemudian di sini tengah ada informasi yang datang dari sana. Hai hai hai. Ada informasi dadakan, ucap dari seseorang di sana yang dikeluarkan dari alat canggih milik Cheng Zuan. Cheng Zuan yang menyadari bahwasanya ada informasi penting, ia pun mendengarkan perkataan tersebut. Ternyata nampaknya di sini ada sesuatu yang beda. Lorong angkasa pun terbuka lagi, nampaknya ini jauh lebih mengerikan. Di sana terlihat ada seseorang yang berkata, "Tidak, saya merasakan reaksi keras dari saluran luar angkasa," ucap seseorang di sana. Menyadari bahwasanya lorong luar angkasa tengah terbuka kembali, semua orang pun menatap ke atas. Di sana terlihat petir yang menyambar-nyambar dan kemungkinan itu akan menunjukkan sesuatu yang tidak baik bagi keberlangsungan para kaisar surgawi atau orang-orang dari jaringan surgawi. Tak lama kemudian dua orang pun muncul, yakni sang master level 1. Kekuatan ini mungkin setara dengan Cheng Yusuan atau dengan kakek Cheng Baili. Ia pun keluar dan menatap semua orang yang ada di bumi. Tak hanya itu, di belakangnya sudah ada banyak sekali musuh-musuh yang tengah datang ingin menghancurkan bumi dan bersiap untuk melakukan serangan dadakan. Di sini Cheng Zuan dan Cheng Qi menyadari bahwasanya semua orang telah keluar dari lorong luar angkasa dan dia harus bertarung habis-habisan dengan mereka semua. Tak berselang lama di sini ada seseorang yang mengatakan sesuatu sambil membawa pedang bersiap untuk melakukan pertempuran. Ternyata musuh begitu banyak, ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya musuh begitu banyak kali ini dan terus berdatangan. Padahal sebelumnya musuh banyak. Ini nampaknya mereka pun kembali lagi. Atau bukan bisa beregenerasi atau muncul kembali dari langit atau muncul dari mana entah datangnya. Seseorang pun menatap ke langit dan berkata, "Kami tidak punya jalan keluar. Bersiaplah untuk menghadapi musuh," ucap seseorang di sana mengabarkan kepada semua orang bahwasanya di sini tidak ada jalan keluar, adanya jalan untuk terus bertarung melawan musuh-musuh yang akan datang. Tak berselang lama di sini seseorang dari belakang pun berkata, "Situasi ini mengingatkan saya pada apa yang saya tanyakan kepada anak laki-laki biasa di malam hujan," ucap dari seseorang di sana. Cheng Zuan pun menatap ke belakang dan siapa sebenarnya yang mengatakan hal tersebut. Ia mungkin mengatakan bahwa itu adalah saudara Su. Tapi di sini seseorang pun berkata lagi bahwasanya pada saat itu saya bertanya kepadanya apa yang dilakukan orang bijak agung di sini dan dia menjawab bahwa dia menghancurkan Ling Xiao. Ucapnya. Di sini Cheng Zuan dan Cheng Qi pun menyadari bahwasanya orang tersebut mungkin membual atau memberikan informasi. Lantas orang tersebut pun berkata lagi, "Saya bertanya lagi, apakah dia pergi?" ucapnya. Di sini ia pun menyindir bahwasanya Lu Su pergi dan mungkin tak akan kembali atau bahkan mampu untuk membantunya dalam pertempuran kali ini.
Tapi di sini Chengki pun berkata, anak laki-laki ini pasti pohon saudaraku. Apa yang dikatakan saat itu? Ucap dari Chengki kepada orang tersebut. Lantas orang tersebut berkata, dia berkata dan tidak pernah kembali. Itu mungkin adalah salah satu alasan dia mengatakan bahwasannya Lusu tidak akan pernah mungkin kembali atau membantu mereka dalam pertempuran kali ini. Di sini nampaknya Cheng Zuan pun menyadari bahwasannya orang itu sungguh mampu untuk membual. Semua orang pun terdiam dan tidak memberikan respon apapun. Tak berselang lama di sini Cheng Zuan pun mengatakan sesuatu kepada orang tersebut. Oke, ketakutan, persetan dengan omonganmu dan jangan pernah kembali. Saya ingin hidup dan menunggu dia kembali, ucap dari Cheng Zuan berkata cukup tegas dengan orang tersebut. Menyadari bahwasanya tekad Cheng Zuan pun sangat kuat. Ia menginginkan bahwasanya Lusu akan kembali dan membantu mereka dalam pertempuran kali ini. Dan tidak usah menghiraukan perkataan dari temannya tersebut. Seketika itu, setelah orang-orang pun turun dari langit, di sini nampaknya tentara bulu hitam pun bersiap untuk melakukan serangan. Bahkan di sini Cheng Zuan pun bersiap untuk menusuk orang-orang yang sedang jatuh di sana. Ayo, tidak ada jalan, mari kita bertarung, ucapnya bersiap untuk melakukan pertempuran. Membunuh, kirim cucu penyu ini kembali ke kampung halaman mereka, ucap Cheng Zuan. Di sini nampaknya pertempuran akan berlanjut kembali. Serangan pun dilancarkan dengan bertubi-tubi. Di tempat lain kita diperlihatkan di sini ada kediaman yang cukup luar biasa. Di sana juga ada kawah yang menyala-nyala. Ini nampaknya di suatu tempat di pegunungan. Ternyata di sana sudah ada yakni Zhuang Muhuanxi yang saat ini tengah pamer kekuatan atau mungkin ia lagi nongkrong asik-asik melihat timnya yang berada di lorong luar angkasa sedang bertarung di kerajaan bumi. Ia pun berkata, oh, tiga lainnya, orang tua ini juga datang ke arah Wang Cheng dan dia tidak punya waktu untuk menjelajahi lorong luar angkasa di perbatasan Lizhou. Tuan memang sangat penuh perhitungan, ucap dari Zhuang Muhuanxi. Di sini menyadari bahwasanya orang yang lain, yakni Kaisar Surgawi Wen Zaifu, kemudian ada Yu Fuyao dan King. Ia bergegas untuk ke Wang Cheng dan akan mengikuti laga yang ada di Jianlu atau melihat pertunjukan di sana. Di sini nampak Zhuang Muhuanxi bercakap-cakap dengan orang lain dan Mimin belum tahu siapa sebenarnya yang telah bercakap dengan Zhuang Muhuanxi. Ia pun lantas berkata lagi kepada temannya yang di sini tengah ditutupi dengan tirai. Hanya saja saya tidak tahu identitas susu ini, pikir Zhuang Muhuanxi. Apakah efek ajaib seperti itu padanya? Ucap dari Zhuang Muhuanxi lagi. Di sini nampaknya Zhuang Muhuanxi menyadari bahwasanya ia belum mengetahui secara detail identitas Lusu tersebut. Tapi kenapa Lusu kemudian didatangi oleh orang-orang hebat, bahkan Kaisar Surgawi yang lain seperti Wen Zaifu, Yu Fuyao dan King? Menyadari hal tersebut, di sini Zhuang Muhuanxi pun berpikir bahwasannya Lusu adalah orang yang spesial. Maka dari itu orang-orang yang kuat pun datang untuk menemuinya. Bahkan di sini Zhuang Muhuanxi pernah adu pukul dengan Lusu, tapi tidak jadi. Dengan perkataan dari Zhuang Muhuanxi, di sini orang di balik tirai pun berkata kepadanya, saya tidak dapat menentukan identitasnya saat ini, tetapi mungkin tidak banyak orang di Luzhou yang memiliki bakat dan keberanian seperti itu. Pikir dari orang tersebut mengatakan bahwasanya di Luzhou tidak ada orang yang sehebat Lusu, bahkan mampu untuk menghajar orang-orang yang lain dengan tangan kosong sendirian saja. Nampaknya di sini Zhuang Muhuanxi pun cukup kesal karena anaknya telah dihajar oleh Lusu, bahkan Li Liang dihajar juga oleh tentara Wei. Padahal di sini Li Liang adalah komandan dari tentara bulu hitamnya yang cukup hebat. Bahkan dia tidak berkutik melawan Lusu si bocah tersebut.
Tak lama kemudian di sini dia pun mengeluarkan energi spiritual yang cukup besar sehingga mampu untuk menyelimuti dirinya dan mengeluarkan energi iblis yang luar biasa. Di sini nampak Duan Muguansi pun sedikit marah dengan tindakan yang dilakukan Lusu. Mungkinkah dia kembali? Yang akan datang, aku tidak percaya bahwa aku benar-benar bisa menunggu hari ini, pikir dari Duan Muguansi. Di sini nampaknya Duan Muguansi pun menyadari bahwasanya orang tersebut adalah orang istimewa, yakni si Lusu. Maka tak heran jika orang-orang hebat seperti Wen Zaifu datang ke Jianlu. Ia pun lantas berkata lagi, memang benar saya berjanji untuk berdagang dengan Anda di awal. Kata Duan Muhuansi berkata dengan teman yang ada di balik tirai tersebut. Tak lama setelah itu seseorang pun melemparkan sesuatu ke arah Duan Muhuansi dengan reaksi yang cukup keras dan busas. Langsung ditangkap oleh Duan Muhuansi. Menyadari hal tersebut, Duan Muhuansi hanya melihat-lihat apa yang telah diberikan oleh seseorang tersebut. Di sini Duan Muhuansi pun berkata, "Hei, apa ini?" ucap dari Duan Muhuansi. Di sini ia pun berkata, "Manik ini dapat mematahkan dua alam. Penghalang, Anda harus memakainya untuk melindungi hidup Anda. Jangan mati sebelum mencoba tubuh asli orang tersebut," ucap dari seseorang di sana. Tampaknya teman Duan Muhuansi pun memberikan sesuatu atau jalan keluar kepada Duangmu jika kelak ia lawan satu by one satu melawan Lusu. Di sini Duan Muhuansi lantas berkata kepada orang tersebut, "Anda dapat membuat sesuatu seperti ini. Mengapa Cheng Yusuan dan yang lainnya perlu meninggalkan catatan lebih dari 10 tahun yang lalu untuk mempelajari lorong luar angkasa dan cara melanggar aturan yang ditetapkan oleh orang itu?" ucap dari Duan Muhuansi. Di sini Duan Muhuansi mengatakan bahwasanya kenapa orang-orangnya harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mempelajari lorong luar angkasa. Padahal di sini seseorang pun mampu untuk keluar masuk ke lorong angkasa. Di sini teman dari Duan Muhuansi pun lantas berkata kepadanya, "Tidak, justru karena dia anak terlantar melanggar aturan untukku dan menerima reaksi balik sehingga aku bisa bebas menjadi harta," ucap dari orang tersebut. Nampaknya di sini ada perselisihan atau akan ada sesuatu yang mengejutkan. Sebenarnya Raja Dewa yang lama itu sudah mampu untuk keluar masuk ke bumi, tapi orang-orang dari Duan Muhuansi menunggu hingga 10 tahun untuk mempelajari hal tersebut. Bahkan baru sekarang ia mampu untuk pergi ke tanah leluhur di tanah Tuhan. Kita lanjut di tempat lain. Di sini tebasan Niating pun mampu untuk meratakan gunung-gunung yang ada di sana dengan sekali tebas. Dan boom. Tapi tak tinggal diam, di sini Cheng Yusuan pun siap menyerang Niating dengan skala lebih besar. Seketika itu Cheng Yusuan pun merilis kekuatannya dan menyerang Niating. Jus. Niating pun tak tinggal diam dengan serangan itu. Ia pun menghindar dan memberikan tebasannya ke arah orang tersebut. Di sana terjadi ledakan yang cukup luar biasa dan bar. Niating pun kemudian melesat menuju Cheng Yusuan yang saat itu tengah kelihatan lengah. Dengan secepat kilat di sini Niating pun bersiap untuk mengakhiri pertempurannya bersama Cheng Yusuan. Menyadari bahwasanya Niating saat ini terlalu kuat, ia pun mungkin tidak akan bisa bertahan cukup lama. Ia pun menoleh ke arah Niating dan di sana Niating bersiap untuk melakukan tebasan. Sebelum tebasan itu mengenai dirinya, di sini Cheng Yusuan pun berpikir bahwasanya ini adalah bukan keberuntungannya. Sial, saya bergumul dengan pria ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, ucap dari Cheng Yusuan. Menyadari bahwasanya Niating cukup kuat dan tidak pernah lelah, di sini Cheng Yusuan pun akan menerima kekuatan Niating yang sesungguhnya. Dengan seketika Niating pun bersiap menebaskan pedangnya ke arah Cheng Yusuan dan
ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi dirinya. Dia pun berpikir dalam hati, dari segi kekuatan dia mungkin tidak kalah dengan semua orang kaisar surgawi. Apakah ini penguasa para dewa dan leluhur yang dikatakan oleh Tuan Mukhwansi? Tanyanya. Tak berselang lama di sini Nyeting pun berhasil mengarahkan pedangnya langsung ke arah tubuh dari Cheng Yusuan. Seketika itu, buah! Akhirnya Cheng Yusuan pun muntah darah dengan tebasan Nyeting dan ia dipastikan untuk meninggoy dan cerita pun berakhir di sini.